Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya ya. Kali ini saya mau eh, sharing mengenai bagaimana cara membuat mobil kita lebih efisien, lebih hemat, tapi juga jadi lebih responsif dari yang sebelumnya gitu loh. Selama ini, pengalaman saya ya pakai mobil ini, itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama, kita lihat dari mesin dulu ya. Dari mesin tuh yang pertama yang harus kita lihat pertama oli. Oli kebanyakan teman-teman yang saya lihat, dulu saya juga pernah soalnya pakai oli itu yang belakangnya 40 tipenya ya, maksudnya ya. Yang bagus kan untuk mesin bensin belakangnya 30. Jadi contohnya 10-30, 5-30, sama yang baru itu 0-20. Nah, itu tipenya itu kalau yang belakangnya 30 itu biasa lebih encer. Nah, lebih encer itu bagus buat mesin bensin. Jadi dia muternya nggak berat karena oli gitu loh. Jadi saran saya minimal pakai oli yang 5W30 teman-teman. Yang full sintetik. Kalau saya pribadi saya pakainya yang 0W20. Karena itu lebih baru olinya, lebih bagus. Dia lebih encer, membuat mesinnya juga lebih ringan, tapi tetap tetap bagus. Dia full sintetik juga, dan maksimal penggantian olinya itu sekitar 10.000 km sekali. Tapi kalau teman-teman mau lebih bagus ya mungkin sebelum 10.000 udah diganti ya, karena kan kita kan lagi macet, itu juga mesin muter gitu loh. Jadi kita harus perhatiin itu gitu loh. Terus selain oli, uh, yang di mesin yang kita harus perhatiin tuh sering di carbon clean mesinnya. Carbon clean itu apa? Dia buat pembersih di ruang pembakaran. Karena ini kan ada 4 silinder ya, kalau yang Innova bensin ini. Jadi dia 4 ruangannya itu dibersihin pakai cairan. Nanti cairannya kalau yang kotor, udah kotor disedot. Karena itu kan dia biasa kalau udah lama dia berkerak teman-teman. Keraknya itu kadang kalau udah bertahun-tahun ya, itu tebal banget. Nah, kalau tebal itu yang membuat mesin juga kurang enak, agak lemot dan lebih boros bensin gitu jadinya. Itu harus dibersihin. Carbon clean tuh kalau saya pribadi teman-teman nanya, itu minimal 20.000 km sekali dibersihin di carbon clean. Terus selain itu juga injector cleaner. Injector cleaner itu sama sih sama carbon clean, kalau bisa dibarangin sekitar 20.000 km sekali. Jadi injektornya itu dibersihin, jadi semprotannya itu lancar gitu loh. Dan membuat itu kita lebih enak kalau dia semprot gasnya, semprot bensinnya lebih lancar. Jadi kita injek gasnya itu nggak perlu dalam-dalam teman-teman. Terus selain injector cleaner, carbon clean, yang perlu diperhatiin itu di filter udara ya. Filter udara kalau saran saya pribadi ganti yang aftermarket yang lebih plong. Jadi kita gas dikit, dia lebih udah nyedotnya udah lumayan, udah lebih cepet masuk udaranya. Kita nggak perlu gas dalam-dalam gitu jadinya. Filter udara dibersihin, sama abis itu map sensor. Map sensor tuh yang deket di atas filter box udara kita. Map sensor alatnya kecil, itu bersihnya biasanya pakai cairan pembersih. Itu mudah kok, tinggal disemprot-semprot aja, yang penting tinggal buka pakai bautnya dibuka. Selain itu yang perlu dibersihin throttle body. Throttle body itu itu sering kotor ya teman-teman ya. Itu kalau saran saya dicabut, dibuka, dilepasin throttle bodinya. Itu bagian bawahnya biasanya hitam, itu dibersihin pakai cairan karburator cleaner atau apa, nggak masalah itu.
caranya nggak masalah, pakai apa aja yang penting bisa bersihin, ntar dilap, habis itu dipasang lagi. Nah, untuk yang bersihin map sensor, filter udara, sama sama apa namanya, throttle body tadi, itu kalau saya pribadi sih sekitar 2000 km sekali atau 3000 km sekali, tergantung teman-teman lihat cepet kotor nggak. Kalau cepet kotor ya mungkin harus lebih sering dibuka, disering bersihin. Kalau misalnya nggak sering kotor, jadi kita mungkin bisa lebih lama bersihinnya. Nah, itu untuk mesin. Terus saya mau kasih tahu lagi ya, satu ya, kalau bersihin throttle body, misalnya dia udah tebel keraknya, terus kita pasang lagi, mouse sensor juga kita pasang lagi setelah dibersihin, dia kadang RPM-nya tinggi, lebih di atas 1000. Nah, itu caranya untuk membuat resetnya itu, cabut aja akinya, salah satu kutubnya dicabut, nanti dia akan balik semula di bawah 1000. Nah, setelah di bawah 1000, biasanya ECU itu perlu learning. Dia learning lagi karena dia reset ECU itu jadi balik settingan pabrik. Dia perlu learningnya itu sekitar, tergantung teman-teman, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Kalau teman-teman mau cepet ya harus sering ditarik, RPM-nya harus yang tinggi. Misalnya kalau mau cepet, masukin gigi 2 nih, tarik sampai RPM 5000 lebih, itu dibilang sampai 2-3 kali sampai 4 kali juga nggak masalah sih. Pasti ntar EQ-nya balik, learningnya lebih cepat teman-teman. Nah, itu masalah mesin ya teman-teman. Kalau yang selain mesin, saran saya sih teman-teman jangan pakai pelek gede-gede ya. Maksimal kalau saran saya 17 inch, 16-17 itu masih oke. Kalau udah lebih dari itu ya nanti pasti lebih berasa ya, mungkin tenaganya lebih lemot atau gimana. Saya sih udah pernah soalnya kan gitu, jadi saya udah tahu. Dan peleknya jangan gede-gede, bannya jangan terlalu gede. Mungkin bannya paling gede 225 lah, itu udah paling gede menurut saya, lebarnya ya, lebar penampang bannya. Itu untuk ban. Kalau yang lain selain ban, cara kita ngendarainya gimana? Setelah mesinnya udah beres, udah bersih semua, udah sehat, bannya juga udah oke, udah cukup, nggak terlalu besar, cara kita mengendarainya. Cara ngendarainya itu kalau saya pribadi ya, liatin RPM, kita gas 2500, ganti gigi gitu, terus ganti gigi 2500, ganti gigi. Jadi kita jangan terlalu tinggi RPM-nya. 3000 tuh udah terlalu tinggi. 3000 untuk efisiensi bahan bakar tuh kurang, kalau menurut saya kurang gitu. Jadi di bawah 2500, 2000 lah, kurang lebih sekitar itu, udah ganti gigi. Terus yang lain, cara kita ngendarainya itu kalau bisa ya, kita ada jeda gitu. Jadi kita gas nih, gas udah kecepatan berapa, misalnya 60 km per jam, kita mau nyantai, kita lepasin dulu gasnya. Jadi dia ada unsur ngeglinding ya, istilah kasarnya ya, ngelinding dulu, biarin dia tanpa dibantu mesin. Nanti kita kalau udah agak turun dikit kecepatannya, kita gas lagi gitu. Ntar kalau udah agak naik lagi, kita lepas gas lagi gitu. Jadi gitu terus. Ntar kalau kurang, kita baru gas lagi, kecepatan naik, baru lepas gasnya. Itu begitu terus, ntar pasti lebih hemat kalau oleh yang sejauh pengalaman saya ya. Jadi teman-teman kalau mau cara hematin begitu sih. Kalau teman-teman mau tahu ya, kalau saya mesti mungkin dibilang orangnya nggak hemat-hemat amat cara bawanya. Karena kadang kalau lihat macet udah bete duluan gitu, maksudnya pengen cepet pulang sampai rumah gimana, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman tanya berapa konsumsi bensin saya, kalau konsumsi bensin saya ini dalam kota ya 7 kilometeran sampai 8 km per liter maksudnya, kurang lebih sekitar itu. Itu kalau yang eco driving ya. Kalau yang boros-boros ya 6 km per liter itu teman-teman.
Kalau luar kota saya pernah sampai dapat 12 kilometeran per liter, dari minimal 10 kilometer per liter. Itu yang lancar jaya lah istilah kasarnya. Jadi pengalaman saya sih begitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mungkin mau sharing yang lain, mungkin beda pengalaman sama saya, mungkin bisa komentar di bawah ya teman-teman. Atau teman-teman bisa sharing-sharing di DM saya langsung di IG saya ya, Chris_Innova. Jadi begitu dulu teman-teman video kali ini. Makasih sudah nonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih teman-teman.